Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nur Aisyah Hayati dengan NIM 1830108055, jurusan Bimbingan dan Konseling di IAIN Batu Sangkar. Nah, sebelumnya, apakah keadaan adik semuanya sehat? Kakak harapkan semuanya dalam keadaan sehat, walaupun dalam masa pandemi ini kita harus semangat. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu cita-cita karirku. Nah, barangkali sewaktu masih kecil adik-adik itu sering ditanya oleh bapak atau ibunya apa cita-citanya nanti besar gitu kan. Nah, mungkin secara spontan jawaban polos adik-adik itu adalah saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi guru, saya ingin menjadi pengusaha dan ingin menjadi yang lain-lainnya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu diajukan di umur yang sekarang, apakah jawaban kalian tuh masih sama? Sebagian siswa seusia kita ini lebih sering berpikir panjang dulu baru menjawab. Nah, itu pun dengan ragu dan malu. Contohnya, saya ingin bercita-cita menjadi bahkan ada juga yang tidak berani menjelaskan tentang cita-citanya, namun ada yang secara mantap dapat menjelaskan tentang cita-citanya. Nah, mana yang lebih baik? Tidak memiliki cita-cita, ragu dan malu dalam mengungkapkan cita-cita, atau mantap dan pasti memiliki cita-cita? Cita-cita itu bukanlah sekedar perwujudan harapan di masa kecil. Nah, apa itu cita-cita? Nah, cita-cita itu adalah bagian dari perkembangan karirnya manusia. Cita-cita bukanlah hanya khayalan anak-anak tentang masa depan. Cita-cita sering disebut dengan impian. Nah, impian yang ingin dicapai di masa datang. Semakin besar impian atau cita-cita, makin besar pula motivasi atau semangat untuk meraihnya. Dengan kata lain, cita-cita makin harus memberi dampak yang besar, yakni berkobarnya semangat untuk berjuang untuk melawan kesulitan yang datang. Nah, bila cita-cita tidak memberikan dampak emosional berupa terpompanya semangat mencapai dan menggapai, maka cita-cita akan berubah menjadi sekedar khayalan belaka. Kita itu wajib memiliki cita-cita. Bahkan ustadz, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat atau tokoh agama memberikan nasihat pada kita agar jangan pelit dengan cita-cita. Bercita-citalah sebanyak-banyaknya. Nah, jangan hanya 1 atau 2 cita-cita saja. Ada pesan yang mengatakan bahwa gantungkan harapan kalian setinggi langit dan kejarlah. Jika kalian tidak menggapai matahari, kalian akan tersangkut di pepohonan atau di atas gunung yang tinggi, atau bahkan mencapai bintang. Jadi, memiliki cita-cita adalah wajib bagi manusia. Bagaimana seharusnya kita menentukan cita-cita itu? Apakah masih sama seperti anak TK atau anak SD yang ditanya oleh gurunya tentang cita-cita? Nah, tentu saja harus berbeda. Anak kecil seringkali menyebut cita-cita mereka kelak kalau udah besar, misalnya ingin menjadi dokter, petani, pilot, guru, tentara, dan lain-lain kan. Nah, mereka juga senang bermain peran, misalnya bermain dokter-dokteran, penokohan figur idola, guru, polisi, artis terkenal. Pekerjaan yang mereka inginkan atau mereka perankan pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Misalnya dari televisi, video, majalah, atau tontonan maupun tokoh-tokoh yang pernah melintas dalam kehidupan anak. Maka tidak mengherankan jika pekerjaan ataupun jabatan yang mereka sebut masih asal sebut saja. Nah, adik-adik, ini kita itu telah memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang keadaan kita, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kita telah melihat begitu banyak pekerjaan di sekitar kita sekarang dengan berbagai syarat tertentu untuk meraih, baik mensyaratkan keadaan fisik seperti tinggi badan, kondisi badan, dan lain-lain. Kenyataan sehari-hari sering kita jumpai bahwa
ada persyaratan-persyaratan untuk memasuki dunia pekerjaan tertentu. Misalnya, syarat untuk menjadi tentara nasional Indonesia adalah tinggi badan 160 cm, tidak buta warna, ijazah minimal dari SMA atau sederajat, dan lainnya. Nah, ini berarti orang yang tidak memiliki seluruh syarat itu tidak bisa mendaftar bekerja menjadi TNI. Orang yang tingginya hanya 150 cm itu tentu tidak dapat menjadi atau bercita-cita menjadi tentara. Nah, orang yang cedal jangan pula bercita-cita menjadi guru atau penyair. Namun demikian, bukan berarti ya bahwa kita harus membatasi cita-cita kita. Kita tidak membatasi cita-cita, tetapi memilih cita-cita yang sesuai dengan keadaan atau kondisi kita, baik kondisi fisik maupun mental. Nah, kini kewajiban kita adalah memahami kondisi atau keadaan fisik dan mental diri untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan cita-cita. Bagaimana kondisi fisik kalian? Apakah kondisi fisik itu merupakan kondisi yang permanen? Apakah kondisi itu bisa berubah di masa mendatang, baik dengan pengobatan maupun dengan usaha lain? Nah, kondisi mental juga sangat berpengaruh dalam menentukan suatu pekerjaan masa depan, seperti minat, bakat, perasaan, keinginan, keberanian berbicara, gagap dalam berbicara, perasaan jijik terhadap sesuatu, dan lain-lain. Kondisi fisik atau mental yang kita miliki sekarang adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dikembangkan. Keadaan yang mungkin dipandang sebagai kekurangan bisa jadi merupakan sesuatu yang bisa dikembangkan menjadi kelebihan. Coba kita lihat di televisi, banyak sekali kan bintang sinetron, pelawak yang menurut pandangan umum begitu sempurna. Kita kemudian memiliki standar penilaian orang yang sempurna. Coba kita lihat lebih teliti lagi, di antara bintang-bintang yang sering muncul di televisi, ada yang sebenarnya secara fisik tidak sempurna. Nah, ada yang tubuhnya kecil, ada yang kulitnya hitam legam, ada yang tubuhnya tambun, ada yang mukanya tonggos. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak contoh orang yang menurut penilaian umum memiliki banyak kekurangan ternyata bisa sukses loh pada kehidupannya. Jadi alangkah baiknya bila kita tahu persis memahami tentang diri kita, baik fisik maupun mental, baik kelebihan maupun kekurangannya. Kita menerima dengan lapang hati keadaan atau kondisi itu dan berusaha memanfaatkan kondisi tersebut untuk bekal menggapai cita-cita. Atau bagaimanakah cara kita menilai keadaan agar dapat diperbaiki. Nah, dalam kehidupan ini tidak pernah ada yang sempurna. Setiap orang pasti banyak kelemahan, tetapi jangan pernah lupa ya, di balik kelemahan itu kita memiliki kebaikan atau keunggulan. Nah, mengembangkan kelemahan pada seseorang untuk menjadi kelebihan bukan sesuatu yang mudah dikerjakan, namun bisa dilakukan dengan ketekunan, kesabaran, dan kerja keras. Sebab tanpa ketekunan, tanpa kesabaran, tanpa kerja keras, mustahil ya kelemahan akan menjadi keunggulan atau potensi diri. Lalu, bagaimana cara menggapai cita-cita? Nah, cara menggapai cita-cita itu ada 9. Nah, yang pertama, jaga dan tumbuhkan cita-cita Anda dengan cara tidak merasa puas setelah Anda mendapatkan sedikit kenikmatan, namun tetap menjaga dan mengembangkan apa yang telah Anda dapatkan. Yang kedua, kembangkan kepribadian Anda untuk menjadi yang lebih baik lagi. Orang yang sukses adalah orang yang mau dan berusaha untuk menjadi kepribadian yang baik dan mau untuk mengembangkan sampai dirinya benar-benar telah mampu untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, yang ketiga, berpikir maju. Jadi, banyak orang yang merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik di antara yang lain. Nah, perspektif semacam itu tuh harus dihilangkan. Kuatkan keyakinan Anda dan selalu berhati-hati. Yang keempat,
Kembangkan kemampuan yang telah Anda miliki sampai Anda benar-benar tidak kuat untuk mengembangkannya. Nah, yang kelima, tingkatkan ilmu pengetahuan yang Anda kuasai. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam proses untuk menggapai cita-cita. Maka dari itu, tingkatkan ilmu pengetahuan Anda agar cita-cita yang Anda inginkan bisa terwujud. Yang keenam, sukai cita-cita yang Anda raih. Nah, dengan begitu Anda meraih kebahagiaan dan cita-cita yang Anda impikan. Nah, yang ketujuh, tidak menyerah dan selalu mencoba. Kedelapan, menatap ke depan untuk lebih baik dan menjadikan sejarah serta kegagalan sebagai pelajaran untuk menuju kesuksesan. Yang terakhir adalah berdoa. Baiklah, adik-adik sekalian, sampai di sini dulu materi yang bisa kakak jelaskan di hari ini. Nah, jika ada kekurangan, kakak mohon maaf, karena di sini kakak juga baru belajar. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.